Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kamelia Dipapati Gunarti. Saya dari kelompok 5. Di sini saya akan mempresentasikan tentang postulat Einstein. Apa itu postulat Einstein? Postulat Einstein merupakan postulat yang merujuk pada kerangka acuan inersia yang bergerak dengan kecepatan konstan atau tetap, relatif terhadap kerangka acuan inersia lainnya. Einstein mengemukakan dua postulat, yaitu 1. Hukum-hukum fisika memiliki bentuk yang sama pada semua kerangka acuan inersia. 2. Kecepatan cahaya yang merambat di ruang hampa, udara atau ruang vakum bernilai sama untuk semua kerangka acuan inersia, yaitu C sama dengan 3 kali 10 pangkat 8 m per s. Hukum postulat Einstein. Postulat pertama. Postulat ini didasarkan pada tidak adanya kerangka acuan umumnya yang dia mutlak, sehingga tidak dapat ditentukan mana yang dalam keadaan diam dan mana yang dalam keadaan bergerak. Misalnya, seorang berinisial A berada di dalam pesawat dan seorang berinisial 8 berada di permukaan bumi. Dari sudut pandang A, pesawat diam terhadap dirinya dan permukaan bumi lah yang bergerak. Sedangkan dari sudut pandang 8, permukaan bumi tetap diam, berpijak yang tetap diam, dan pesawat tempat A adalah yang bergerak. Itulah kenapa disebut relativitas ya, karena semua kerangka acuan inersianya kita pandang secara relatif, tergantung di mana sudut pandang kita berada. Hukum postulat 1. Hukum-hukum fisika dapat dinyatakan dalam persamaan yang berbentuk sama dalam semua kerangka acuan yang bergerak dengan kecepatan tetap satu dengan yang lainnya. Hukum postulat kedua. Pada postulat ini, Einstein menyatakan bahwa kecepatan cahaya C yang merambat di ruang hampa udara, ruang vakum bernilai sama untuk semua kerangka acuan inersia. Postulat kedua, jadi ketika kerangka acuan yang kita gunakan adalah kerangka acuan inersia, maka nilai kecepatan itu selalu sama. Mau kita memandang dari kerangka acuan inersia yang satu maupun kerangka acuan inersia lainnya. Terus kalau mediumnya berubah ruang hampa, udara, ruang vakum, kecepatan cahaya itu konstan, bernilai sekitar 3 kali 10 pangkat 8 m per s. Nah, dapat dari postulat kedua, relatif khusus Einstein ini menyebabkan segala pengukuran peristiwa relatif harus dibandingkan dengan kecepatan cahaya dan tidak ada kecepatan yang lebih besar dari kecepatan cahaya. Hukum postulat kedua, cahaya merambat dalam ruang hampa dengan cepat rambat C kali 10 pangkat 8 m per s, dan kelajuan cahaya tidak bergantung pada kelajuan sumber cahaya maupun kelajuan pengamatnya. Semua gerak adalah relatif. Kecepatan suatu benda merupakan kecepatan relatif terhadap benda lain. Tidak mungkin untuk menentukan kecepatan absolut suatu benda. Pengukuran kecepatan cahaya dalam ruang hampa mempunyai harga yang sama untuk semua titik pengamat, tidak tergantung pada gerak sumber cahaya ataupun gerak pengamat. Rumus postulat Einstein, V sama dengan V 1 ditambah V2 per 1 ditambah V1 dikali V2 per C kuadrat. V yaitu adalah kecepatan relatif, V1 kecepatan relatif benda 1, V2 kecepatan benda 2, C kecepatan cahaya 3 kali 10 pangkat 8 m per s. Akibat postulat Einstein. 1. Penguluran waktu. Akibat dari postulat Einstein, akibat dari postulat 2 adalah mengulurkan waktu atau dilatasi waktu, time dilation. Maksudnya adalah waktu tidaklah mutlak tetapi relatif, bergantung pada pengamat relatif terhadap kejadian yang diamatinya. Rumus penguluran waktu ya, teori relatif khusus. Penguluran waktu yaitu delta T sama dengan delta T 0 per akar 1 dikurang Pi kuadrat per C kuadrat. Keterangan delta T 0 selang waktu dan pengamat yang diam, satuannya S. Delta T selang waktu oleh pengamat yang bergerak, satuannya S. V kecepatan pengamat, satuannya m per s. C kecepatan cahaya, satuannya m per s. Kontraksi panjang. Kontraksi panjang telah diketahui bahwa penguluran waktu dua pengamat yang saling bergerak dengan kelajuan konstan relatif satu terhadap lainnya akan mengukur selang waktu berbeda di antara dua kejadian. Selang waktu adalah jarak dibagi kelajuan. Karena kelajuan relatif pengamat suatu
Satu terhadap pengamat lainnya adalah sama menurut kedua pengamat itu. Ternyata panjang benda atau jarak antara dua titik yang diukur oleh pengamat yang bergerak relatif terhadap benda selalu lebih pendek daripada panjang yang diukur oleh pengamat yang diam terhadap benda. Pemendekan panjang atau jarak dikenal dengan sebutan